Mereka tuh cuma peluru. Targetnya nggak pas. Yang salah bukan pelurunya, yang salah yang megang pistol yang narik pelatuknya lah. Ya udah, lo harus terima bahwasanya futsal kembali mundur dan memang yang bertanggung jawab ya mereka-mereka yang mengurus. Cikini ke Gondangdia, kami sedih begini karena Saudi Arabia, Cikampek, Tasikmalaya. Hatiku capek karena kalah dari Saudi Arabia. Kembali lagi ke Futsal Talk bersama saya Reza Pradita dan juga Coach Donzo. Apa kabar Coach? Baik. Lo kayak FYP TikTok. Ya jadi kembali lagi dengan Futsal Talk bersama gua Reza Pradita juga Coach Donzo. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang ya walaupun kita tertawa tapi dalam hati sedih banget ya Coach. Aduh, lu belum ngasih oleh-oleh nih dari Lombok. Lah, gue di Lombok emang ngapain? Gue berselancar di antara kritikan para netizen dan menyelam fakta kenapa Indonesia bisa tidak lolos ke Piala Futsal Asia nih Coach. Oh, jadi siapa emang itu yang bertanggung jawab? Iya kan itu mah yang jawab nanti. Ya jadi memang sudah berakhir kiprah Indonesia di kualifikasi Piala Asia Futsal, di mana pada akhirnya memang dengan kekalahan Indonesia dengan skor 3-2 menghadapi tuan rumah Arab Saudi, kita dipastikan tidak lolos karena di peringkat ketiga dengan hanya 4 poin dari 3 pertandingan. Dan ini artinya juga kalau kita tidak lolos ke Piala Asia Futsal 2024, kans untuk lolos ke Piala Dunia Futsal pun tertutup. Jadi Coach, ini sebenarnya mungkin banyak yang jadi masalah. Tapi menurut lu yang menjadi masalah utama membuat Indonesia akhirnya gagal lolos itu apa? Ya sebetulnya akumulasi ya. Ya mungkin kalau gue bicara kegagalan, ya mungkin bisa dibilang itu malam Kamis ya waktu itu ya. Iya. Malam Kamis ya, itu hari Kamis itu betul-betul kami sendu banget tuh. Waduh. Tuh betul-betul kayak gue mau ngapa-ngapain tuh nggak enak gitu. Walaupun memang gue sebelum kejadian itu gue orang yang mungkin salah satu orang yang sering mengkritisi ya. Dalam hal ini federasi yang memang memiliki domain untuk membuat futsal Indonesia lebih maju gitu. Cuma memang kekalahan tersebut tuh jadi membuka mata sebetulnya, membuka mata orang-orang yang selama ini bukan benci ya, tapi mereka tuh sadar betul bahwa futsal ini belum dikelola dengan maksimal. Gue sering bilang skala 1-10 di era Bapak Haritanu ini potensi media yang dijalani itu cuma 6 atau 7 lah buat gue gitu, karena ternyata walaupun udah berapa ya 9 tahun ya berarti dari 2014 ya, udah masuk kan, periode ketiga kan? Iya, periode ketiga tuh lihat aja udah bisa biasanya 2 periode kan, ini 3 periode. Nggak bisa seumur hidup juga kan megang futsal gitu kan. Ya apalagi megang nggak satu kan ternyata. Iya, apalagi megang biliar juga ya kan. Biliar Ben Hill dipegang juga kayaknya. Tapi gue melihatnya sih kurang apa ya, kurang mampu mengelola ini semua karena yang dikelola tuh cuma ada yang di atas-atas aja gitu, kayak cuma kompetisi Liga Pro-nya, lalu timnasnya. Nah, selama ini hal-hal yang tidak bagus yang di bawahnya itu ketutup karena prestasi timnasnya bagus. Ya. Kita bahas dari beberapa tahun sebelumnya lah, Citra Adisi dan kawan-kawan antar klub juara, kayak AFF juara di sektor putri, lalu di 8 besar Asia juga pada saat era Kensuke 2018 ya. 2018, lalu juga timnas juga selalu membuat kita bangga untuk timnas putra. Ya. Karena kalaupun kita nggak juara AFF pun kayak penampilannya bagus banget. Makin lama makin deket ya. Iya, kayak itulah kenapa kita public futsal begitu selesai dari Hasim Zadeh itu ekspektasi kita tuh gede banget terhadap Marco Sorato. Marco Sorato membawa CV mentereng juara Piala Dunia. Kalau gue melihat ekspektasi kita tuh tinggi. Wajar sih. Siapa yang nggak tinggi ngelihat apa yang mereka lakukan di Piala Asia tanpa Evan bisa sampai nembus 8 besar, bahkan kalahnya tuh bisa dibilang ya elah kalah apa ya, bisa dibilang ya lu betul-betul ngasih perlawanan untuk sang juara kan. Kalau faktor kegagalan itu ada beberapa faktor. Pertama ya kita tahu lah persiapan nggak bagus, adaptasi pelatih, lalu juga tentunya kalau netizen bilang kesombongan federasi yang menganggap bahwa sangat mudah Indonesia akan melaju. Gua pun salah satu yang berpikir sama sebetulnya. Kenapa? Karena tim ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sampai akhirnya kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa lawan Makau pun gue udah ragu.
Walaupun menang banyak ya. Menang banyak lawan Makau, gue udah bilang kemarin bahwa kita sama kru main juga, Makau juga nggak bakal menang. Iya. Itu mah abang-abang ITC itu namanya yang diajak main. Tapi kalau gue lihat lagi, lawan Makau permainannya tidak meyakinkan. Lalu lawan Afghanistan kita kayak orang limbung pada saat kita kebobolan. Banyak kesalahan-kesalahan individual yang mendasar segala macam. Gue pun meragukan Sorato. Tapi gue kan juga pelatih ya. Gue pelatih tahu nih bagaimana rasanya dihadapkan dengan manajemen atau dengan federasi yang tidak memberikan support. Banyak hal, ya itu tadi uji coba, kabarnya mau tesnya di Spanyol lah. Ada seleksi batch 2 lah. Apa ya, menurut gue akhirnya nggak maksimal. Sampai akhirnya kita dihadapkan dengan uji coba lawan Timor Leste tanpa mengecilkan Timor Leste ya, tapi kan setidaknya gini, kalau lu mau menciptakan tim yang siap, lu harus kasih tekanan yang luar biasa juga sebelum ke turnamen inti. Nah itu nggak diberikan oleh federasi terhadap tim futsal yang kualifikasi AFC kemarin. Sampai Evan bikin instastory, lu baca nggak? Yang mana? Instastory Evan, ada lihat nggak? Udah lewat, udah lama. Lu nggak ada yang tahu? Instastory Evan. Yang mana? Jadi dia bilang gini, kita ini kayak kendaraan, disuruh melaju sampai jarak tertentu tapi tidak dikasih bensin. Terus di bawahnya, tapi ini bukan tentang kendaraan. Gila, itu kayak yang FYP gitu. Oh, iya gitu. Jadi kuat hari ini. Ya kuat hari ini. Jadi itu kan kabarnya juga beberapa pemain kayak Anca segala macam juga mengeluarkan statement itu hampir nggak pernah loh di era, bukan nggak pernah lah. Menurut gua nggak pernah. Cuman waktu itu Fandi Permana yang dia kecewa karena Iqbal dipaksakan oleh Kensuke pada saat cedera. Fandi tapi nggak pakaian AFF di Jogja. Benar nggak sih Ki? Ya kalau nggak salah itu. Ya, jadi memang kalau kita bicara masalah ini kan banyak coach. Jadi mungkin kita urai satu-satu ya. Yang pertama ini kan yang paling mencuri perhatian adalah kenapa kemudian Hasyim Zadeh. Ini pelatih yang menurut gua pencapaiannya luar biasa. Dia pun waktu itu dadakan banget. Kita ingat kan pas Piala AFF Futsal ya, yang dia bisa bawa kita ke runner up dan di final itu kita udah unggul dulu lawan Thailand. Itu sedikit aja kita dapat AFF. Hasyim Zadeh padahal persiapan itu cuma sebulan kurang. Kemudian ketika di Piala Asia Futsal pun persiapannya cuma dikasih persiapan lawan Thammasat, lawan Korea Selatan. Tapi kita ternyata bisa lolos untuk pertama kalinya ke babak 8 besar. Bahkan sedikit saja, cuman kalah pengalaman dong lawan Jepang, di lawan besar kita kalah. Tetapi ternyata diganti coach Hasyim Zadeh, pelatih dengan nama besar di Asia dengan Marco Sorato, tanpa mengecilkan Marco Sorato. Tapi menurut lu coach, Sorato ini walaupun pernah juara Piala Dunia, apakah sudah outdated? Karena ini kan kalau menurut gue ya agak mirip sebenarnya dengan Vic Hermans. Kita tahu Vic Hermans pelatih yang sangat luar biasa pada eranya, tapi ketika sudah diambil oleh Indonesia, menurut lu apakah memang eranya juga sudah lewat ketika Marco Sorato mirip dengan Vic Hermans dulu? Sebetulnya gini, kalau menurut gua Sorato cukup mengenal ya kultur Asia, futsal Asia, karena kan dia banyak di negara-negara Arab ya. Bahrain juga ya. Bahrain juga. Masalah terbesar dia cuma satu sebetulnya. Dia merubah apa yang sudah apa yang sudah dibentuk oleh Kensuke dan Hasyim Zadeh. Kenapa? Karena Hasyim Zadeh kenapa berhasil? Itu nggak banyak berubah sebetulnya dari era Kensuke. Hasyim Zadeh dengan sangat besar hati, berjiwa besar, tetap meneruskan legasinya Kensuke. Karena emang sebetulnya tim ini awalnya Kensuke. Harus diakui ya? Harus diakui, bukan Vic Herman. Bahkan Vic Herman menurut gua cukup gagal lah kalau buat gua. Karena dengan nama besarnya dia bahkan sempat kalah sama Myanmar walaupun dia nggak ada di band saat itu. Ya walaupun ngalahin Thailand ya? Apa? Ngalahin Thailand pas SEA Games ya? Ya SEA Games ngalahin Thailand, tapi kan tetap nggak dapat medali emas. Tapi nggak lolos fase grup? Nggak lolos fase grup. Nah tapi gua melihatnya gini ya, seharusnya Sorato tuh mengenal tim ini lebih baik. Tidak perlu banyak merubah karena kelihatan banget dia merubah dari paketan-paketannya. Memang ya tetap paketan BTS tetap ada ya, tapi kan itu kan memang peninggalannya Kensuke juga gitu loh. Nah, gue merasa kesalahan Sorato cuma satu itu. Ingin merubah dengan waktu yang tidak cukup. Mungkin bagus konsepnya. Power play-nya bagus kok. Power play-nya agak sedikit beda sih menurut gue. Benar. Ya kalau misalnya Hasyim Zadeh tuh ada clockwise tuh yang muter gitu. Sekarang orang tengahnya ya, betul, bagus ya. Betul. Jadi ada pergerakannya cuma 3 orang tapi betul-betul ngerubah situasi. Nah, ini yang gua menganggap bahwa kegagalan timnas tuh salah satunya adalah Sorato tidak meneruskan legasi yang sudah dijalankan sama pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi mungkin adaptasinya kurang cepat ya dengan timnas Indonesia, karena kalau gue lihat sih juga
ada kesan memaksakan gaya yang dia inginkan untuk diadaptasi oleh para pemain Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Ini pun terlihat sebenarnya dari daftar susunan pemain yang dibawa, Coach. Ya terlepas dari 3 kiper lah. Ada 11 outfield player yang dibawa, tapi ada 4 pivot di sana. Ada Evan Somilena, Al-Fajri, Fajrian, sama Samuel Eko. Dan itu akhirnya membuat pilihan kita jadi nggak banyak sebenarnya ketika menghadapi Arab Saudi kemarin ya. Kalau yang gue dengar dari orang dalamnya timnas, itu dia emang cuma punya 2 paketan. Jadi paketan itu gimana caranya setiap paketan itu bisa bermain dengan pivot yang lain yang berbeda. Misalnya di paketan pertama Samuel Eko sama Evan. Ya. Di Fajrian sama satu lagi siapa? Al-Fajri. Ya itu 2 paketan itu, 2 pivot masing-masing itu akan bergantian. Karena gue nggak nonton pertandingannya langsung sebelum pertandingan lawan Makau dan Afghanistan juga Arab Saudi. Jadi gue menganggap bahwasanya kesalahan terbesarnya itu bukan pengen nyalahin sih, tapi kalau menurut gue kalau pelatih, kalau lu waktunya mepet, lu tuh udah fokus bagaimana taktikal yang ada tinggal dipertajam. Seperti yang dilakukan oleh Hasim Zadeh. Walaupun ada kabar bahwasanya saat Hasim Zadeh megang tuh sebenarnya yang megang tuh Sayan. Hasim Zadeh tuh cuma naikin mental orang. Mentalnya gila sih, tapi emang di eranya tapi Hasim emang Zadeh. benar. Beberapa staf pelatih juga ngomong sama gue. Di era Hasim Zadeh, kita dibuat bahwa kita tuh adalah salah satu kekuatan Asia ya. Betul. Kelihatan Itulah betul. kenapa waktu itu gue sempat ngomong bahwa kita rising star Asia. Sempat diketawain karena sama netizen kan katanya gitu. Ya karena mereka yang gue bilang baru nonton timnas seminggu 2 minggu gitu loh. Baru ikutin futsal seminggu 2 minggu, mereka nggak paham bahwasanya bagaimana perjuangan Indonesia sampai mencapai babak 8 besar Asia tuh sesuatu yang akhirnya di eranya Hasim Zadeh. Tapi emang Hasim Zadeh tuh kalau dibilang itu cuma nerusin, dipertajam sama beberapa set piece katanya gitu, sama power play-nya. Ya jadi memang kesalahan pertama mungkin adalah penggantian Hasim Zadeh ya. Terlepas apapun alasannya kenapa kemudian Hasim Zadeh dilepas atau mundur gitu kan. Dan sayangnya setelah membuat kesalahan justru tidak recover. Kalau gue lihat coach justru membuat kesalahan-kesalahan lainnya. Salah satunya adalah persiapan yang tidak matang. Ini kan sering banget kita bahas. Ketika kita tidak menemukan uji coba internasional yang baik, memang kita menghadapi satu uji coba internasional di lokal menghadapi Timor Leste, tapi kan seperti yang kita pahami Timor Leste bukanlah kekuatan di Asia. Betul. Untuk Timor Leste uji coba Indonesia bagus. Iya. Tapi buat Indonesia uji coba Timor Leste nggak bagus karena pada akhirnya di kualifikasi Piala Asia hasilnya sama-sama peringkat 3 kita sama Timor Leste. Jadi kan Timor Leste sejajar sama Indonesia bisa ngejar, justru kitanya yang turun gitu kan. Dan terlepas dari memang tidak ada uji coba, coach, ini kan membuat akhirnya mungkin Marco Sorato juga tidak punya banyak hal yang bisa dia adaptasi, dan kemudian pemain kalau gue lihat benar-benar kaget karena di laga pertama ketika lawan Afghanistan, kalau gue lihat pemain laga kedua lawan Afghanistan, gue lihat pemain tuh kaget banget ketika mereka tahu ternyata Afghanistan tuh levelnya udah sejajar, bahkan udah hampir nyusul kita, dan akhirnya itu yang membuat kita slow start ketika menghadapi Afghanistan. Ya jelas ya, kalau gua menganggap bahwa Afghanistan persiapannya lebih oke. Ya jauh lebih oke. Jauh lebih oke. Dia mendapatkan lawan-lawan yang membuat mereka terbuka dengan hal-hal baru. Ya. Gini ya, kita akan lebih banyak belajar dari kekalahan daripada kemenangan. Pada saat kita menang, kadang kita nggak bisa ngelihat apa kesalahan kita. Tapi saat kita kalah, evaluasi itu makin banyak tuh. Nah itu kalau kita bicara sebuah tim ya, artinya pelatih. Tapi kalau misalnya cuma sekedar friendly match, menurut gue pressure-nya beda sama turnamen. Turnamen pressure-nya beda sama kompetisi. Jadi kayak misalnya Arab Saudi main di mana, di Kafah ya. Itu turnamen ya. Ada outputnya tuh, ada ranking 1, ranking 2, ya, ada juara segala macam. Mereka punya target. Nah itu pressure-nya beda tuh sama sekedar friendly match. Friendly match tuh kalau imbang nggak ada penalti tuh. Imbang tukar baju, foto-foto, ya kan, yang mainnya cuma 10 menit tapi fotonya 10 GB. Tapi gue melihatnya lebih mengarah kepada bagaimana pressure, tekanan. Kalau lu mau berhasil di sebuah pertandingan, maka ciptakanlah latihan seperti pertandingan. Kalau lu pengen berhasil di sebuah turnamen, maka ciptakanlah friendly match kayak turnamen. Ya seperti itu. Jadi maksud gue gini, kayak gini deh, lu mau lari yang 10 kilo nih, dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah lo kan punya waktu berlatih tarik mundur nih. Lo punya waktu 3 minggu nih sebelum turnamen lari itu 10 kilo. Nah yang lo lakukan selama 3 minggu itu, bagaimana caranya lo jalan minimal 10 kilo. Atau kalau bisa 20 kilo. Supaya apa? Lo terbiasa dengan hal yang lebih berat lagi. Afghanistan ketemunya siapa aja di Kafah? Ya ketemunya tim-tim kayak Iran. Ya kan ada. Ya. Iran sama Indonesia head to head kualitasnya bagusan Iran sama Indonesia. Jelas Iran. Artinya dia terbiasa lawan Iran, terus lawan Indonesia. Kalau lu biasa ngangkat beban 20 kilo sehari, disuruh 5 kilo lebih enteng ya. Lebih percaya diri.
Nah itu bicara bagaimana mempersiapkan tim. Lu mau lawan Arab Saudi, lu mau lawan Afghanistan, ya, lu uji coba sama Timur Leste, lu uji coba sama Papua Banua, Black Pearl, ya lu ngapain gitu? Itu yang membedakan menurut gua. Jadi sesuatu tuh harus sesuai porsinya. Kita tuh udah ngerasa lolos sebelum main. Kalau bahasa gua memantaskan diri coach. Jadi kalau kita pengen ada di level Piala Asia, kita harus memantaskan diri untuk tim yang berlaga di Piala Asia gitu kan. Gua pantas gak nih? Jadi apa ini? Nih ntar lu jadi cosplay apa sih nih? Gua ini bukan Tom Shelby nih mah, Tom Jerry. Arvino. Gua respect sama almarhum coach Suimin Diharja. Gua tuh suka. Itu pelatih Persikabo juga dulu. Iya dulu ya. Gua soalnya ini udah beli udah lama. Dari 2013 cuman gua rasa pantas sekarang aja. Nah tapi memantaskan diri itu emang benar sih kan, maksud gua Thailand tuh memang memantaskan diri untuk jadi tim yang bisa tampil di Piala Dunia karena mereka ketika friendly match NSDF, terus ada lagi yang futsal cup juga kan mereka bikin, bahkan satu tahun tuh sampai 2 kan turnamen internasional yang mereka bikin, ketemunya tim-tim kayak Mozambik, tim-tim kayak Maroko. Iran, Maroko yang emang udah di Piala Dunia. Terus Vietnam, mereka memantaskan diri dengan apa? Dengan ngerekrut pelatih yang baru juara Piala Dunia 2016. 2016. Iya, dan bawa Argentina lagi, tim yang sebelumnya nggak pernah juara Piala Dunia gitu kan. Jadi hal yang memantaskan diri, dan menurut gue ya ketika kita gagal di sini karena kita tidak memantaskan diri gitu nggak sih coach? Berarti kita nggak lolos tuh pantas. Ya karena kita tidak, Iya. usahanya kurang berarti ya. Iya. Dan itu kembali lagi itu kan sebenarnya kita nih gini loh. Lu pecinta futsal itu lagi honeymoon gitu jatuhnya kayak lu. Iya. Lagi bulan madunya nih sama futsal Indonesia gitu. Tiba-tiba drop lagi. Kita tuh kayak balik lagi ke Asli. era kita di AFF itu masuk final aja udah seneng. Iya, zaman-zaman pas kita lawan Myanmar aja susah banget. Susah. Ya artinya kita bisa kalah lawan Myanmar. Kita belum yakin bahwa kita lawan Ya, Myanmar. lawan Malaysia juga lawan aja. Malaysia kita selalu deg-degan gitu sama kan. Khairul Effendi itu sama Ion. Jadi ya udah, lo harus terima bahwasanya futsal kembali mundur dan memang yang bertanggung jawab ya mereka-mereka yang mengurus. Iya. Seperti itu. Dan pada akhirnya memang Indonesia tidak lolos ke Piala Asia Futsal 2024. Belum ada statement ya dari mereka ya? Belum ada statement, belum Kenapa? ada kemudian juga mungkin permintaan maaf mungkin. Oh nggak mungkin lah. Terus saya diminta juga nggak bakal dikasih. Kalau 100 dikasih kan? Balik Ya lagi. biar silaturahmi terputus. Nasi padang nggak ini? Nasi padang dikasih. Ya tapi emang pada akhirnya kalau gua pribadi coach ya, gua Eki Puyeng. ngeditnya bingung ngeditnya. Kalau gua pribadi setelah kekalahan ya gua bukan sedih sih coach. Gue tuh benar-benar marah, entah kenapa perasaan di hati gue tuh gue marah banget. Serius marah. Maksud gue gini, marah tapi lo kayak gini, kayak ada sesuatu yang diambil dari lo. Yeah. Sesuatu yang harapan lo, yang lo yakin nih ini kita akan meraihnya, terus tiba-tiba yang anjing lah, kok gini ya? Gila, gue nggak pernah lo ngerasa futsal gagal. Gue nggak pernah lo ngerasa futsal Indonesia tuh gagal selama kurun waktu mungkin 10 tahun terakhir. Yeah. Artinya nggak dapat piala tuh gue anggap, ya ini top, udah keren, mainnya keren, proses. Pas udah yakin metik hasil, prosesnya hancur. Ya, jadi emang hal itu yang kemudian mungkin gua rasa juga hampir semua insan rasakan ya di futsal, yang mereka yang menjalani, mereka yang benar-benar mencari uang dari futsal, mereka yang benar-benar tahu betul perjuangan gimana cara ngebangun timnas ini dari awal, 2 kali timnas U20 kita, kemudian pemain-pemain junior kita bagaimana perasaannya gitu. Dan jadi menurut gue juga untuk netizen nih termasuk ya, jangan nyalahin pemain karena pemain tuh justru jadi tameng nggak sih coach? Karena sebenarnya emang mereka yang main sih, mereka yang kalah sih, tapi pada akhirnya pun mereka banyak banget hal yang dipendam dan akhirnya juga banyak yang keluar setelah pertandingan kemarin. Mereka tuh cuma peluru, targetnya nggak pas. Yang salah bukan pelurunya, yang salah yang megang pistol, yang narik pelatuknya lah. Yang mempersiapkan pistol itu layak apa kagak ditembak. Udah itu aja gitu. Lu pemain, yang nyalain pemain, bener deh gue bilang netizen yang nggak ngerti, udah itu. Iya. Jadi buat para pemain sabar aja. Karena di sosial media itu lebih banyak orang yang Nggak ngertinya. Ya maksudnya di era smartphone sekarang cuma yang smart tuh cuma phone-nya doang, orangnya belum tentu smart. Jadi nggak usah puyeng. Ya lah gue setelah diserang-serang kemarin segala macam gitu, gue bilang ya udah gitu loh. Kita nggak tahu siapa yang kita hadapi, apakah anak SD, SMP, apakah mereka yang putus sekolah, apa yang mereka emang gabut, gitu aja. Jadi menurut gue ya pemain, gue tau lah kemarin kan juga ngebahas sama Adiani bahwa Coach Doncol
bacain komen ya kan. Kalau gue kan admin banyak ya. Ya tapi kayak kemarin pas event yang di Istora juga coach, itu kan banyak banget pemain yang datang tuh ngepost masih event kelas SMA aja bisa semegah ini gitu. Lu jangankan anak-anak pemain-pemain timnas, itu yang dekat sama federasi juga posting. Gue aja kaget itu. Maksud gue, dia aja berarti kan ada sesuatu yang salah. Sampai nge-tag federasi juga di Instagram. Maksud gue gini, acara SMA kemarin kan gue komentator aja. Iya. Gue ngelihat dari 10 tim itu, gue ngelihat ya, itu bisa dibilang kalau gue pelatih nih, gue talent scouting, gue bisa bikin timnas U20 yang kuat. Cuma dari 10 Dari SMA 10 itu doang? SMA itu doang. Yang masuk di grand final. Gue nggak lip service karena gue komentator ya. Tapi ya boleh lah kalau tahun depan lagi gue komentator lagi. Ajak-ajak dong? Ya, lu susah. Kenapa? Itu harus yang hostnya lucu. Lu kan, Apa? gue aja doang yang lucu. Makanya jangan ganteng. Iya. Ya, tapi yang penting sih menurut gue ya ini udah terjadi lah coach ya. Maksudnya kita udah nggak lolos, udah pasti kita kalah sama tim-tim kayak Afghanistan yang pertama kali lolos ke Piala Asia. Kita sama tim-tim nggak kalah. Kita sama tim-tim nggak kalah. Timur Timur. Tapi sama tim-tim tadi. Kita tidak lebih baik dibandingkan dengan Afghanistan yang untuk pertama kalinya lolos, kemudian Kyrgyzstan yang seperti kita bahas ya, home advantage itu coach gue bilang di episode terakhir kita bareng. Kyrgyzstan gara-gara jadi tuan rumah bisa lolos itu pot ketiga. Bos, turnamen SMA di Istora, gue aja merinding terakhir tuh 10 tahun yang lalu gue rasa ya di era BFN. Iya, bener BFN 2014 terakhir. Enggak, 2013. 2013 ada kompetisi. 2013 gue datang juga langsung itu. 10 tahun yang lalu ya BFN aja bisa nyewa Istora untuk Final Four. Iya, inget banget gue tiketnya 50.000, gue disubsidi Bayu Satanya 15.000 satu orang. Tuh, ya kan anak-anak parung tuh, satu parung tuh dibiayain sama BBS. Gimana nggak cium tangan sama BBS ya kan? Tapi kalau gue ngeliatnya gila, gue kemarin tuh gue amazed. Memang sih itu jujur ya kalau bicara penonton yang datang itu bisa akumulatif antara penonton futsal, penonton e-sport sama JKT. Tapi JKT terakhir lah, mereka nggak mungkin dari pagi lah, karena tahu jadwalnya juga terakhir kan. Tapi gue melihatnya itu luar biasa animonya. Di luar tuh sebenarnya nggak terlalu wah kayak gue nonton Indonesian Open segala macam. Tapi gue melihat ambience yang bisa dilakukan. Banyak hal itu kita bisa mix sama musik kayak atau apa segala macam. Nah inilah maksud gue sedihnya gini. Gue kan nonton futsal dari tahun 2002, itu pun di Istora. 21 tahun kemudian gue jadi komentator di Istora. Sebuah tempat yang prestisius dong. Itu sudah dikecap oleh anak-anak SMA tersebut. Ditonton oleh sekitar let's say 5.000 orang. Bagaimana secara mental lu, coba lu bayangin kalau itu terjadi Indonesia jadi tuan rumah kualifikasi Asia. Itu yang namanya pemain-pemain Arab, gue yakin dari awal pemanasan ayat kursi mulu. Iya, itu di Arab Saudi aja coach ya. Supporter kita cuma berapa ratus sih? Iya. Itu aja impact-nya udah bisa bawa kita lawan Afghanistan ketinggalan 1-5 bisa ngejar. Betul. Apalagi kalau ribuan. Gue ingat banget terakhir 2014 tadi coach. AFF Futsal itu yang pertama kali kan Pelindo tuh. Iya. Yang sama MNC Cup. Sama Libido ya. Iya. FC Libido kita dua lawan Dalian. Saiful Nizam ya. Iya. Timnya Saiful Nizam Selangor ya. Iya, sama ini kan. Sama Haipong. Sama Dalian. Yang Dalian itu 2000. Itu beda lagi ya masih. Sebelumnya. Kalau ini yang Piala AFF Futsal. Oh, Piala AFF Futsal Club. Iya, yang Haipong tuh. Antar klub, iya. Itu kan negara yang Dalian itu. Iya benar. Jadi itu atmosfer luar biasa banget itu yang pas Pelindo bisa juara. Jadi emang Istora tuh segokil itu. Kita home advantage tuh segokil itu dan gue sangat menyayangkan sih. Emang kemarin kita nggak bisa jadi tuan rumah dan itu yang kemudian juga bikin kita nggak bisa lolos. Dikoreksi juga sama Bang Eki itu. Velda United, Saiful Nizam di Velda waktu itu. Iya, Velda. Jadi emang gue masih pengen sih suatu saat lagi nanti bisa nonton lagi timnas kita main di Istora atau bahkan Indonesia Arena. Komentator dong. Ya. Dan tapi lagi-lagi yang penting setelah ini coach. Yang penting setelah ini, menurut lu apa yang harus dilakukan sekarang? Gue. Ya masa Myanmar aja udah masuk Piala Asia kita nggak lolos nih, sekarang harus apa nih coach? Masa sama maung-maung sama aung sama miwang. Jadi ya kalau setelah ini jelas ya, pertama
yang pasti buat gue mereka masih orang-orang federasi masih mereka yang lebih bertanggung jawab nanti untuk menggulirkan program-program. Ya. Walaupun gue nggak terlalu yakin sih mereka juga ini menjadi cambukan buat mereka ya. Apakah mereka nanti akan tetap budak atau kayak gimana? Gue menganggap bahwasanya seharusnya memang ini jadi pelajaran. Gue pengen reaksi mereka aja. Sebenarnya kalau buat gue permintaan maaf tuh nggak penting. Bagaimana reaksi setelah ini yang penting. Apakah program-program yang tadinya niat Liga 2 ada itu benar-benar jalan atau cuma lip service. Jangan cuma gara-gara podcast sana sini gue teriak-teriak kayak gitu baru dijalanin. Gitu segala macam. Tapi gue berharap adalah yang paling penting sekarang bagaimana sekarang lu mulai membangun lagi. Jerman pada saat gagal segera membangun. Banyak klub-klub yang gagal semuanya ngebangun. Membangun itu nggak cuma bicara bagaimana permainan atau pemain dengan investasi pelatih bagus, tapi kompetisi juga. Bagaimana sekarang lo bikinlah tuh usia 18, usia 20, itu misalnya antar provinsi, lo bikin dulu di provinsi masing-masing setiap kompetisi. Bikin tuh AFP tuh jadi pada kerja, ya jangan cuma let's say cuma nungguin PON, cuma nungguin Porprov atau apapun gitu. Ya mereka sebetulnya bukan salah mereka juga, karena instruksi dari atasnya juga nggak ada. Hal yang wajib mereka lakukan juga nggak ada. Ya bikin kompetisi lo usia 18, usia 20, jangan ada lagi lah cuma FFI U20 yang sifatnya cuma turnamen, itu pun yang main yang ngambil SSB lain atau apa. Itu terjadi di sepak bola loh. Di EPA Elite bahkan Pro, ya. Elite Pro itu bahkan kabarnya tuh yang mau ikut main ada yang bayar 7 juta sekarang. Ada yang juga satu klub dijual lah atau apa segala macam jatahnya. Nah, maksud gue jangan sampai praktek-praktek hal-hal kayak gitu tuh terjadi di futsal. Tapi lo bikin jenjangnya, bikin Liga 1, Liga 2, Liga 3-nya Linusnya U20. Lo bikin U18 tiap provinsi. Jadi jenjangnya ada. AFI udah ada sampai U16. Ada yang U10, U12, U14, U16. Dan itu inisiatif sendiri kan? Inisiatif sendiri itu yang gue maksud gue sebaik itu loh insan-insan futsal Indonesia. Bukan baik. Mereka sadar. Mereka butuh itu semua. Bukan mereka juga pengen pendaringan mereka ada. Selalu ada, dapur mereka ngebul. Mau nggak mau kalau ada kompetisi, maka SSB atau sekolah futsal akan berkembang. Orang tua kan, anak saya nanti main turnamen apa? Wah kita di programnya ini nih. Kita turnamen AAV, turnamen yang dari ASCOT atau dari AFP segala macam selalu ada gitu loh. Bikin itunya, bikin roadmap-nya. Jangan cuma jargon Big Four Asia. Gue tahu gue keras dan gue konsisten. Gue tahu, gue di box to box tuh sudah ada yang komen. Lihat tuh Donzol tuh, gue nggak seneng banget Donzol diundang tuh katanya gitu. Pasti tuh dia pasti ngebelain federasinya tuh. Begitulah. Gue ngomong apa adanya. Itu yang terjadi. Itu yang keresahan kita. Lo sendiri ngomong kan musim kompetisi kemarin tuh cuma ada 22 live. Bener ya? Ya itu juga penting coach yang barusan lu bilang kan. Bagaimana futsal disiarkan di televisi nasional. Karena gue pun pertama kali merasakan euforia futsal tuh karena disiarin di televisi nasional. Ada Coach Donzol yang hadir langsung ke Gor Citra dulu kan. Oh gue datang. Ya kan, masa lu jadi komentator langsung di Gor Citra sempet kan? Bukan gue. Lu di mana sih? Kalau gue biasanya di studio, gue nggak pernah di Gor. Ada yang di Gor dulu tapi di Gor Citra. Iya, Fadli Sungkara. Oh Fadli Sungkara dan lain-lain tuh ya sempat di Gor Citra di mana-mana. Semua pertandingan hari itu disiarin full di televisi nasional dan itu kerasa betul sih. Kalau gue ngerasa emang euforia futsal agak turun akhir-akhir ini juga faktornya karena itu. Karena gue pun ngerasain betul volley di mana volley ketika disiarkan semuanya live tanpa babi bu, bahkan dari yang levelnya pro sampai yang levelnya junior U16, U18 disiarin tuh emang hype-nya akhirnya emang naik sendiri. Dan kalau kata efek rumah kaca, pasar bisa diciptakan coach. Betul. Gue setuju, pasar bisa diciptakan. Bener banget. Kenapa bukan soal apa yang ngambil kutipan dari sebuah lagu doang ya. Tapi kalau misalnya gini, prestasi timnas sebelum sekarang ya, itu kan bisa dibilang yang ngangkat futsal. Itu yang carry, yang ngegendong federasi itu prestasi timnas. Sekarang udah ketahuan masalahnya ada di mana gitu. Selama ini mereka acuh tak acuh dengan hal-hal lain selain timnas. Sekarang mau nggak mau terlihat bagaimana pentingnya hal-hal di bawah timnas. Sekarang lo nggak ada U20, lo mikirin gimana generasi selanjutnya. Seberapa yang tersisa dari U20-nya era Dewa Rizky adalah cuma Firman, Dewa Rizky, dan juga Habibie. Bahkan ketiganya nggak tampil sebaik sebelum-sebelumnya. Apalagi Firman. Firman nggak nyaman banget di pertandingan ini. Ada Ais, tapi Ais kan masih habis cedera ya, recovery. Nah ini gue menganggap bahwa ini yang memang bisa dibilang harus segera dirapihin.
Tadi kan belum selesai gue terkait dengan kompetisi. Bagaimana juga sertifikasi pelatih. Ya, itu juga akhir-akhir ini agak susah juga tuh coach ya. Bukan susah. Ambil sertifikat baru ya. Emang nggak bisa. Kenapa? Karena itu domainnya PSSI. Yang diserahkan, yang tetap ada untuk futsal itu adalah kursus pelatih sama kursus wasit. Itu tetap PSSI. Federasi bisa membuat tapi semua persetujuan dari federasi. Sekarang gimana hubungan mereka aja nggak akur? Iya benar. Gue 2 kali pengen bikin lisensi pelatih nggak jadi. Pengen ikut, pengen bikin bisa gue ada filenya. Bikin dong. Pengen ikut maksudnya. Iya, pengen bikin. Udah 2 kali bayar. Yang pertama banjir Jakarta. Yang kedua nggak jadi tuh di Tangerang. Jadi emang ya semoga sih setelah ini bisa membuka mata semuanya kalau futsal kita sedang tidak baik-baik saja, itu yang penting sih. Yang penting tahu dulu aja nih futsal kita sedang tidak baik-baik saja. Karena kemarin tuh sering banget ketika ada yang kritik federasi, ada yang kemudian kritik bagaimana futsal dijalankan, ada yang bilang toh timnasnya bagus, toh timnasnya lebih baik prestasinya dibandingkan sepak bola. Nah kan sekarang ketika udah kena batunya nih, semua akhirnya matanya terbuka. Futsal kita timnasnya sedang tidak baik-baik saja, dan ini bukan cuma di timnas putra coach. Timnas putri pun sudah terlihat kemarin penurunannya ketika di NSDF Thailand ya. Di mana tahun lalu kita jadi runner up walaupun timnya tidak sebanyak sekarang, tapi tahun ini kita kalah dari Jepang 9-0 ya. 8-0 ya? 8-0 ya Jepang memang. Tapi yang pertandingan kedua lawan China pun kita nggak bisa cetak gol. 1-1 kebobolan dulu. 1-1 kita nggak bisa menang. Dan ini akhirnya kan membuktikan kalau ada penurunan karena 2018 kita ingat timnas wanita kita ada di 8 besar. Bahkan duluan wanita dibandingkan pria kita masuk 8 besar Asia. Betul, beberapa bulan kemudian ya baru. Regenerasi timnas wanita juga sekarang benar-benar agak lambat. Di mana pemain-pemain senior emang masih mendominasi di liga. Pemain-pemain junior emang udah dipanggil ke timnas tapi levelnya belum bisa nyampe ke level yang pernah dicapai oleh seniornya. Jadi kan artinya secara regenerasi, secara kompetisi ini hampir sampai ke titik nadir coach. Ya kalau mau timnasnya baik, wartawannya harus baik. itu yang sebelumnya. Itu ketua sebelumnya, beda lagi. Nggak gini. Gue kasih tahu. Kenapa outputnya jadi nggak bagus timnas putri? Karena liganya juga seadanya. Lu liga yang penting ada. Lu bikin 6 tim, bahkan terakhir cuma 1 bulan. Segala macam. Apa yang lo harapkan dari kompetisi yang asal ada? Ya timnas yang asal ada. Pelatihnya teman-teman gue juga, tapi kan gue harus ngomong. Bukan salah mereka juga. Bagaimana lo menciptakan tim wanita yang yang kompetitif menghadapi tim asal Jepang, segala macam. Mereka nggak mendapatkan uji coba yang internasional. Mereka nggak mendapatkan banyak hal. Putra masih mending kompetisinya ketat. Putri 6 tim kita tahu yang juara sebelum pertandingan dimulai. Cuma dari lihat daftar susunan pemain ya? Iya, kita lihat dari bola lob, dari galeri, siapa transfer, udah tahu arahnya kemana. Udah tahu mana yang akan jadi manajer timnas. Iya. Jadi beda banget ya. Walaupun pas nggak jadi juga kecewa. Gitu kan. Nah, ya ngomong apa adanya aja. Enggak, tapi beda banget sama ya mungkin 7-8 tahun lalu ya. Ketika di liga kita tuh kita punya Jaya Kencana, punya Netik, Upi Antam, Kosmiru NJ itu emang kompetisinya membuat akhirnya pemain-pemain pun benar-benar step up ya, dan hampir semua klub waktu itu bisa menelurkan pemain-pemain timnas yang emang mumpuni di level timnas ya. Dan untuk timnas putri juga minggu ini bakal tampil sebenarnya di turnamen persahabatan di Filipina ya. Diundang sama Vic Hermans, bakal menghadapi Filipina dan juga Selandia Baru. Ini jadi sebuah turnamen uji coba untuk kemudian mematangkan tim untuk Asian Indoor and Martial Arts Games. Itu kejuaraan kayak Asian Games tapi khusus buat indoor dan juga bela diri yang dilangsungkan di Thailand. Diundur sih. Tadinya harusnya November 2023, jadi Februari 2024. Ya, jadi buat yang nanya-nanya kok futsal nggak ada di Asian Games, itu karena udah ada di mereka yang nggak ada di Asian Games ada di IMAC. IMAC ya. Karena gini, karena futsal itu under PSSI. Under FIFA. Under FIFA. Jadi tuh cabang olahraganya tuh dipisah seperti itu. Misalnya jangan ada di Asian Games, ada di IMAC yang indoor game semua. Iya, jadi emang susah kalau futsal ke Asian Games, SEA Games saja kadang-kadang nggak ada kayak kemarin di Kamboja. Iya, di Kamboja. Karos gimana sih nih Karos? Tahu di Kamboja nih. Ya, jadi itu kabar-kabar buruknya lah coach minggu ini, tapi ada satu kabar yang baik, kabar positif. Ada Evan Somilena yang semalam lawan ADS Casinas lawan tim peringkat terakhir ya dari Liga Portugal. Terlepas dari tim peringkat terakhir, tapi Evan Somilena akhirnya membuka keran golnya di Liga Portugal
Portugal menghadapi Cardoso. Ini kayak nama orang, Coach. Portugal. Ya Cardoso ada, klub bola juga Cardoso ada. Tapi kalau gue menganggap bahwa ya ini mungkin secercah apa ya kebahagiaan ya, karena ada satu putra Indonesia bermain di salah satu liga terbaik futsal di Eropa, bahkan di dunia, lalu mencetak gol di pertandingan keduanya ya. Kalau misalnya kita bicara main ya, tapi ini pertandingan ketiga dan pada saat lawan Cardoso ini Evan mencetak gol ke-5 apa ya? Itu 6-0 kan? Iya. 6-0. Dan gol ke-6. Tapi kalau gue melihat golnya itu emang Evan banget ya. Walaupun sebenarnya impact kaki dengan bola Evan tuh tidak terlalu maksimal, tapi positioning bolanya tuh tepat mengarah ke pojok. Di luar terlepas itu adalah tim yang gurem, tapi ini penting. Kalau lawan tim gurem aja lo nggak nyetak gol, gimana lawan tim kuat? Itu dia. Makanya gue berharap positifnya Evan ini bisa nanti menular ke semua hal di futsal. Juga banyak yang mungkin nanti Evan bisa berikan segala macam untuk artinya ngasih lihat ya bahwasanya Indonesia itu kayak gini futsalnya. Bawa nih pemain-pemain lain, nggak apa-apa tuh Cardoso kalau mau ngambil pemain-pemain dari Indonesia. Bener. Siapa tahu. Mau ngambil pelatih juga? Ah enggak. Ntar di sini siapa yang duduk? Pelatih Cardoso yang duduk. Tukeran. Namanya ini Buah Morte. Pemain Fulham itu ya. Luis Boa Morte. Arsenal dulu Luis Boa Morte. Ya, jadi ini hal positif lah ya di tengah memang kabar-kabar buruk yang sedang didapatkan oleh Indonesia di futsal pada pekan-pekan ini. Ya kita juga moodnya lagi enak banget sumpah. Enak banget sumpah. Jadi ya kita berharap sih ke depannya memang kita bisa lebih baik lagi dan sekali lagi ini membuka mata kalau futsal Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang kan juga sedang ada pertemuan lagi ya sebenarnya antara federasi dengan tim-tim. Sekarang lagi pertemuan. Untuk membahas liga. Karena memang bulan depan pun Liga Futsal Profesional sudah pasti akan kembali digelar. Betul. Dan kita harapkan kalau harap ada perubahan tahun ini agak berat sebenarnya. Tapi udah jadi. Karena udah ada strukturnya juga, pasti nggak ada Final Four juga. Kemudian tempatnya di mana-mana juga udah mulai kelihatan semua. Jadi ya yang penting sih pemain sabar, pelatih sabar, insan futsal sabar. Tapi gue masih tetap memberikan semangat buat kalian semua. Walaupun situasinya sedang tidak baik-baik saja. Asalkan kalian berusaha mungkin ya ini bisa baik suatu saat nanti. Jadi kayak Evan, dia berjuang sendiri ke Portugal. Mungkin nanti bisa membuka jalan buat teman-teman yang lain ke Eropa. Kemudian kayak pelatih-pelatih, udah ada yang di Brunei, udah ada di Timor Leste kemarin. Menunjukkan juga kalau memang Indonesia punya pelatih-pelatih hebat. Kalau bicara timnas liga futsal yang emang akan ini ya, memang gue nggak bakal berpikir untuk perubahan lah. Apa yang udah dilakukan ya udah jalanin aja gitu. Yang paling penting adalah sekarang ada nggak secara harapan lo benar-benar mau bikin Liga 2-nya? Gue pengen lihat seperti apa sih? Piala Futsal juga katanya dijanjiin kemarin ya. Betul. Piala Futsal Liga 2 semoga suatu saat nanti ya dekat-dekat ini direalisasikan. Dan tentunya kita berharap futsal Indonesia bisa segera lebih baik. Jadi terima kasih buat semua yang menyaksikan Futsal Talk di channel YouTube Bola Lop. Kalau punya komen-komen, punya kritik-kritik juga bisa langsung sikat di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, di subscribe, DM juga Coach Donzol kalau misalnya emang nggak setuju sama Coach Donzol. Di kolom komen Federasi Futsal juga bisa. Oh boleh. Banyak. Ntar dikunci komennya. Emang enggak kan? Enggak, mereka nggak ngerti caranya. Ya, jadi daripada tambah ngawur, mendingan kita closing aja. Terima kasih Coach Donzol buat komentarnya. Terima kasih buat berbagi kesedihan bersama dengan seluruh insan futsal Indonesia pada kesempatan kali ini. Gue Reza Pradita, Coach Doni Zola pamit undur diri. Sampai jumpa di Futsal Talk episode berikutnya.